أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang paling utama, kita harus pandai mewujudkan rasa syukur dan rasa baik sangka atas setiap
kehidupan yang kita alami, sehingga ini nanti menjadi alat ukur utama untuk menjalani semua desain yang Allah sudah buat dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, rasa syukur itu menjadi komitmen sehingga kita menjadi orang yang tetap menerjemahkan apapun yang Allah perintahkan menjadi satu tanggung jawab, dan apapun yang Allah larang itu menjadi satu komitmen untuk kita tidak mengerjakannya. Para ulama sering menyebutnya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kerja orang yang bertakwa itu adalah mengerjakan semua apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan, setidaknya menjauhkan apapun yang Allah larang dalam kehidupan ini. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Pemirsa Harmoni Ramadan, Dai TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu yang diajarkan kepada kita dan ini nanti menjadi hasil, mewujudkan hasil dalam setiap nilai kehidupan adalah keikhlasan. Jadi Al-Quran itu kalau di dalam surah Al-Bayyinah kan disebut wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi mukhlishina lahuddin dalam konteks orang-orang yang tujuannya murni. Kalau tujuan murni itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah niat awalnya terganggu, terkontaminasi dengan apapun yang sedang terjadi di dalam diri. Sebelum kita melihat bagaimana keikhlasan itu menjadi variasi dalam hidup kita, saya ingin kasih contoh. Misalnya ada seseorang yang sudah berniat, bercita-cita besok dia akan pergi ke rumah orang tuanya yang di kampung untuk berkunjung bersilaturahim. Dalam perjalanan 4-5 jam dari kota yang dia tempati, dia akan berangkat. Lalu begitu dia berjalan dari rumahnya, naik mobil bersama dengan keluarganya, singgah sebentar untuk sarapan, lalu berjalan lagi singgah sebentar untuk istirahat, lalu berjalan lagi singgah lagi di tempat yang terkenal, makan dan minum, istirahat, lalu sampai di rumah orang tuanya, akhirnya dia sudah dalam keadaan letih, sehingga akhirnya dia hanya bisa istirahat dan tidur di rumah orang tuanya. Saya cuma mau katakan, awalnya niat yang dia sematkan adalah dia ingin datang mengunjungi orang tuanya, bersilaturahim, berbicara, ngobrol. Tapi karena dia disibukkan dengan persinggahan-persinggahan selama dalam perjalanan itu, niat utamanya menjadi hilang. Sehingga akhirnya yang awalnya niat bersilaturahim, berbincang dengan orang tuanya, akhirnya hanya numpang tidur di rumah orang tuanya. Kira-kira disinilah letak bagaimana ketidakseimbangan kita menjaga niat yang benar, sehingga keikhlasan kita sering tercerai-berai. Tidak akan pernah bisa sempurna perjalanan hidup kita jika keikhlasan itu tidak berhasil kita rawat. Makanya kata Allah dalam surah Al-Bayyinah itu, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, kami tidak akan menyuruh mereka untuk menyembah kepada Allah kecuali dalam keadaan yang ikhlas, mukhlishina lahuddin. Dia lihat agama ini bukan hanya sebagai komitmen materialistik. Kira-kira komitmen materialistik itu begini, saya kalau jadi orang taat dapatnya apa? Kalau saya nggak taat sama aja dengan saya taat, terus untuk apa saya taat? Kira-kira logika-logika yang seperti ini justru menjadi sandungan atau beban-beban besar yang terjadi kepada orang yang sedang merancang keikhlasannya di dalam perjalanan hidupnya. Makanya tidak salah kalau kita sering membangun premis dalam pikiran kita bahwa keikhlasan itu berat dan sulit. Kenapa? Karena kita sering dihadapkan dengan hal-hal yang insidentil. Ya, awalnya seorang suami menikah dengan istrinya karena rasa cinta, seorang istri juga begitu. Tapi karena dihadapkan suasana kehidupan yang mereka lewati, masalah anak, masalah tetangga, masalah keluarga, sehingga akhirnya hitung-hitungan mulai muncul. Ya, kira-kira kehidupannya dulu kau menikah kepada diriku karena Allah Ta'ala, kau bilang sebab rasa cinta, rasa sayang, tapi sekarang kenapa harus hitung-hitungan? Nah, maka kenapa di dalam surah Al-Ikhlas misalnya, ini menjadi unik ya, dan ini dibahas oleh para mufassir.
Bahkan kalimat ikhlas pun tidak ada sama sekali. Kalau surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Justru yang terbangun narasi dalam ayat itu adalah keesaan Allah. Karena memang orang yang ikhlas itu tidak bertemu dia tujuan-tujuan yang dia sematkan dalam perjalanan hidupnya kecuali hanya karena Allah. Orang yang pandai membangun keikhlasan, atau saya bilang sih istilahnya belajar ikhlas dalam setiap momen perjalanan hidupnya, biasanya akan lebih berhasil memaknai hal-hal yang berat menjadi sesuatu yang harus dilewati. Saya tidak katakan yang berat menjadi ringan, karena yang berat akan sulit menjadi ringan. Tapi hal-hal yang berat bisa dilewati, ini masih sangat realistis. Seorang ayah dan ibu memiliki anak 4 misalnya atau 5, lalu mereka secara agak repot merawat anaknya, mengurusi anaknya, belum lagi yang mengantar sekolah, belum lagi yang bayar SPP, keperluan yang insidentil. Tapi karena di dalam hatinya muncul logika keimanan bahwa setiap anak, setiap orang pasti mendapati rezekinya yang tidak merusak rezeki orang lain, maka apapun beban yang keluar dari hartanya, dia tidak akan pernah merasa itu sebagai sesuatu yang rumit dalam perjalanan hidupnya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, jadi secara kausalitas, saya ingin mengajak kita berdamai dengan semua ritme perjalanan hidup kita. Perdamaian yang kita bangun bukan tentang diri kita kepada Allah, karena kita tidak punya konsideran berdamai kepada Allah dalam konteks kehidupan. Tapi kita berdamai dengan takdir yang Allah berikan kepada diri kita dan menjadikan keikhlasan sebagai benang penghubung antara kemauan kita secara syahwat, secara duniawi dengan apa yang Allah sudah takdirkan dalam perjalanan hidup kita. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, sehingga kadang-kadang kita kan didiskusikan. Apakah orang-orang yang berikhtiar, lalu dia bekerja, berusaha, dan sangat manusiawi kalau dia punya hajat-hajat keduniaan, tapi sering sekali hajat keduniaannya tidak seiring dengan apa yang dia dapatkan, sehingga dia bantu lagi ikhtiarnya dengan doa. Sehingga orang bertanya, apakah doa itu bisa merubah takdir manusia? Kalau dalam konteksnya keikhlasan, nanti saya ingin ajak kita untuk melihat doa yang disebutkan, yang diucapkan, yang diikhtiarkan oleh seorang mukmin dalam setiap ikhtiar keduniaannya akan membuat manusia itu paham bahwa apapun yang dia minta, sehebat apapun ikhtiar dalam permintaannya, pasti dia harus menyesuaikan diri dengan apa yang sudah Allah tentukan. Saya kasih contoh, misalnya ada seorang guru sedang buat ujian di kelas kepada anak-anaknya yang masih SD. Ujiannya kebetulan ujian menggambar. Dikasihlah satu kertas kosong, dikasih ballpoint, dikasih krayon dan sejenisnya. Terus dia bilang, waktu 30 menit silahkan Anda menggambar. Ya, lalu dia menggambar. Setelah selesai menggambar, dia tunjukkan kepada gurunya, lalu gurunya kasih nilai 65. Setelah dikasih nilai 65, lalu gurunya mengatakan, diumumkan di kelas, siapa yang mendapat nilai di bawah 70 boleh remedial, boleh ulang ujian. Tapi syaratnya hanya satu, tidak boleh mengganti gambar, menambahi gambar. Silahkan, Anda mau lakukan apapun silahkan, yang penting gambar tidak boleh dirubah. Maka begitu dikembalikan kertas-kertas yang sudah digambar oleh anak-anak tadi yang remedial tadi, apa yang bisa dia lakukan? Kalau gambar tidak boleh dirubah, maka satu-satunya yang biasa dia lakukan adalah mewarnai, membangun artikulasi, membuat sesuatu yang sudah digambar menjadi lebih estetik, menjadi lebih berwarna, bervariasi. Nah, akhirnya dia buat pakai krayonnya, semua gambar diwarnai supaya kelihatan lebih cantik. Setelah diwarnai lebih cantik, ditunjukkan kembali kepada gurunya, lalu guru merubah nilai dari 65 menjadi 80 tanpa merubah gambar. Pemirsa Harmoni Ramadan, kira-kira itulah fungsi doa dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada takdir yang dirubah, tidak ada gambar yang bisa dirubah. Jadi Allah akan memberikan kita berhasil mensuasanakan diri kita yang awalnya kita merasa hidup kita ini tidak menarik, tapi karena kita sudah ikhlas kepada Allah, maka hidup kita dibuat Allah pelan-pelan merasa tertarik. Ada orang yang sudah tidak diberi jabatan lagi di kantornya, dia merasa depresi.
Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia kehilangan jati diri, kehilangan popularitas, kehilangan teman-teman yang selama ini menghormati dirinya. Setelah selesai, pelan-pelan Allah rubah mindset dirinya, ya, habitnya, kebiasaannya. Jadi sehingga akhirnya dia lebih lama di rumah, lebih sering bercengkrama dengan anak istrinya, lebih sering bercengkrama dengan keluarga besarnya. Pelan-pelan Allah rubah suasana kegembiraan hidupnya dengan kehidupan dan kegembiraan yang baru. Kenapa? Karena dia pandai menjadikan keikhlasan sebagai penghubung antara cita-cita yang dia miliki dengan takdir yang sudah Allah buat kepada dirinya. Saya kira inilah komitmen hidup. Makanya orang mukmin tidak akan pernah depresi yang mendalam yang membuat dia merusak dirinya. Tidak akan pernah. Jadi orang mukmin itu tidak akan mau bunuh diri, tidak akan mau menyiksa diri, sebab hal-hal yang sifatnya bisa dirubah lewat momen-momen tertentu atau lewat waktu yang sudah kita lewati. Kenapa? Orang mukmin tahu ada yang maha kuasa yang mengatur dirinya, yang kalau kita terjemahkan dengan surah Al-Ikhlas tadi, Allah tidak sebutkan sedikit pun kalimat ikhlas dalam surah Al-Ikhlas itu, karena Allah ingin katakan kepada kita secara isyarah bahwa kalau kau mau ikhlas dengan benar, jumpa saja kepada aku, kata Allah. Qul huwallahu ahad. Yang ahad itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Jadi kalau engkau meminta kepada suamimu, lalu suamimu tidak bisa berikan apa yang kau minta kepada anakmu, anakmu tidak bisa mengekspresikan apa yang kau mau, maka mintalah kepada Allah. Boleh saja Allah tidak berikan apa yang kau mau, tapi Allah suasanakan batinmu seumpama orang yang tidak pernah merasai gagal dalam perjalanan hidupnya. Sampai yang paling menarik adalah, kalau kita ingin terjemahkan secara jauh lebih rahasia, bahwa ada nanti orang-orang yang karena Allah sudah izinkan dirinya menikmati perjalanan hidupnya, semua hajat-hajat komersil yang dia sematkan dalam cita-cita dalam kepalanya, pelan-pelan di-delete oleh Allah. Seolah-olah dia nggak pernah bercita-cita itu. Dia lupa bahwa dia pernah meminta itu. Dia lupa kalau dia pernah berhajat itu. Sehingga akhirnya hidupnya jauh lebih normal gitu. Dulu pernah dia bercita-cita misalnya punya suami yang ganteng misalnya, yang tampan, yang rupawan. Tapi karena dia sudah diberikan suami yang boleh saja tidak rupawan sesuai dengan ekspektasinya, tapi kasih sayang dan tanggung jawab suami yang diberikan kepada istrinya mengalahkan hajat-hajat yang dia sematkan sebelum dia menikah, sehingga dia lupa kalau dia pernah kepengen punya suami yang rupawan. Kira-kira begitulah hasil yang didapati oleh setiap orang yang pandai menyamun keikhlasan, ya, merajut keikhlasan di dalam perjalanan hidupnya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Jadi nilai besar dari orang-orang yang ikhlas itu secara rahasia. Kalau rahasia dalam konteks hukum itu kan namanya asrarul ahkam. Ada rahasia-rahasia yang disematkan Allah dalam hukum-hukum kehidupan ini, yang boleh jadi kita tidak pandai melihat secara kausalitas, tapi pelan-pelan kita sudah nikmati dalam perjalanan hidup kita. Semoga kita diberikan Allah keikhlasan. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat berikut dari surah Al-Ikhlas itu kan Allahus Somad. Ini juga menjadi menarik karena cita-cita atau ekspektasi dari orang yang ikhlas dalam konteks kehidupan keimanannya, dia hanya tahu tempat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memakai kalimat-kalimat keindonesiaan yang jauh lebih sederhana. Ya, bersandar dalam konteks kehidupan silahkan kepada makhluk Allah. Bersandar, seorang istri bersandar kepada suaminya, seorang suami bersandar kepada keluarga besarnya, tapi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Kalau bersandar itu bicaranya hubungan horizontal. Jadi misalnya seorang istri boleh nggak bermanja-manja kepada suaminya dalam konteks kehidupan sosial? Boleh, karena memang itu hubungannya. Seorang anak meminta sesuatu kepada ayah dan ibunya karena dia merasa dia akan dilindungi oleh ayah ibunya. Boleh. Tapi bergantung itu tidak boleh, karena bergantung dimensinya adalah tauhid. Kira-kira kalimatnya begini, kalau engkau tidak ada bagaimana saya hidup? Ini permasalahan.
Jadi kehidupan kita tidak boleh digantungkan kepada apapun makhluk di muka bumi ini. Tapi ingat, kalau bergantung kepada Allah tidak pernah hilang dalam perjalanan hidup kita, maka Allah akan membuat damai. Saya tidak membangun motivasi, tapi saya cuma ingin melihat saja. Berapa banyak dulu ulama-ulama di Indonesia misalnya diasingkan sewaktu masa penjajahan. Ya, katakanlah Imam Bonjol misalnya, kalau kita lihat. Dia diasingkan ke hutan di tempat yang tidak pernah dia tahu, tapi karena saya yakin komitmen ketauhidannya sempurna, dia pandai bersahabat dengan kesunyian. Sunyi itu boleh, tapi merasa kesunyian tidak boleh. Ini kira-kira komitmennya. Dia pandai bersahabat dengan alam yang sedang dia dapati dalam pengasingannya. Sehingga akhirnya setelah bertahun-tahun dia berada dalam pengasingan, ketika dia kembali lagi ke komunitas masyarakat banyak, dia tetap sehat, kuat. Kenapa? Karena dia bergantung hanya kepada Allah. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 itu kan justru Allah menghubungkan sabar dengan keikhlasan itu ya. Wallazina sabaru ibtigha awajhi rabbihim. Ya, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Kira-kira begitu. Kata Allah, orang-orang yang sabar itu dia berharap hanya kepada Allah. Ibtigha awajhi rabbihim, ini makna besarnya adalah keikhlasan. Ibtigha awajhi rabbihim ini maknanya adalah orang yang berharap tingkat harapannya tidak akan pernah sempurna sebelum dia mendapati bagaimana Allah melindungi dirinya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Pemirsa, saya ingin mengajak kalian untuk melihat sholat sebagai suasana yang produktif. Jangan pernah gagal memaknai sholat. Karena Allah dalam setiap apapun rancang kehidupan sosial di dalam Al-Quran selalu banyak menghubungkan dengan sholat. Salah satunya tadi dengan keikhlasan. Ibtigha awajhi rabbihim. Karena orang yang sholat, variabel vertikalnya hidup. Sehingga dia tahu, ya Allah, kalaupun misalnya cerita kemanusiaan, saya sedang capek hari ini ya Allah. Dengan urusan dunia ini, hati saya sakit, pikiran saya kacau, tubuh saya capek. Saya istirahat dulu. Jadi orang yang istirahat dalam keadaan keikhlasan, boleh jadi masalahnya nggak selesai. Tapi Allah akan merancang sesuatu yang boleh saja kita tidak bisa baca, telaah, bahkan membayangkan. Tapi lihat bagaimana banyak orang yang khawatir. Saya pernah ketemu sama orang yang ketika dia meninggal suaminya dalam usia yang sangat muda, anaknya masih kecil-kecil. Dia bilang, dulu waktu suami saya meninggal, saya merasa hidup saya sudah selesai. Dengan anak 3 yang masih TK, yang masih SD, saya nggak yakin bisa menjalani hidup. Tapi sekarang orang yang ngomong itu umurnya sudah 70-an tahun. Dan dia bisa merawat 3 anaknya menjadi dokter spesialis semua. Dan setiap berbicara kepada dirinya, dia hanya bisa bilang, hanya Allah yang membantu dan melindungi saya dengan sempurna. Kita berserah hanya kepada Allah, merasa takut kepada Allah, karena kita merasa sering mengecewakan Allah, sehingga kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Semoga manfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.